Nah, kita akan mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersua di dalam jaringan online ini, walaupun online jauh di mana-mana pun Bapak Ibu berada, tapi yakinlah bahwa kita dalam kedekatan, dalam berhimpun bersama dengan Pondok Pesantren As-Siddiqi untuk menunjang pendidikan anak kita, adab anak kita, akhlak anak kita untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang memiliki pribadi yang beradab, generasi Qurani, generasi yang berprestasi, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian mari sama-sama kita memulai agenda kita pertemuan seminar orang tua murid pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang sama-sama kita muliakan kepada seluruh kepala sekolah unit yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqi, kemudian unit Edutek, kemudian seluruh para guru, para asatidz, tua ustazat, kemudian kepada seluruh panitia pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan kepada seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi yang sudah mempersiapkan dirinya untuk hari ini pertemuan seminar orang tua secara online. Dan mudah-mudahan agenda kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengambil keberkahan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ustazuna Hamdani Eshum. Kepada Ustaz, tafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Indra selaku MC yang telah memberikan kesempatan Ana untuk resmi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mulai. Boleh mulai. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah. Udah Ustaz telah membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan dan mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda rahimakumullah, sekali lagi kami mengingatkan dan memohon dengan segala hormat untuk menghidupkan kameranya, kemudian backgroundnya diganti sesuai dengan yang telah kita share. Kemudian untuk format peserta unit, kemudian nama putra dan putrinya, Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih, semoga dapat dipahami bersama. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan lagi acara kita, yakni sambutan. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Abdurrahman Zaki LC Al-Hafiz. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pimpinan dari Yayasan BP Tim Mutu yang hadir pada hari ini, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula seluruh jajaran kepala unit dari pondok pesantren, dari unit-unit yang ada di pondok pesantren, kemudian juga kepada unit EduTech yang telah menyelenggarakan acara yang sangat penting ini, dan yang saya cintai, saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, para wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua
yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina, dan dibimbing di Pondok Pesantren As-Sidiki. Semoga ikhtiar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkumpulan kita secara online pada hari ini merupakan bagian daripada keseriusan kita untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbina, anak-anak yang berakhlak mulia, yang menjadi generasi Qurani dan generasi yang berprestasi. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, seluruh nikmat yang selalu kita rasakan setiap harinya tanpa Allah menghitung berapa banyak ibadah kita, tanpa Allah menghitung berapa banyak dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita tanpa pilih kasih. Maka mari di sini saya mengajak pada diri saya sendiri dan kita semua yang ada di sini untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan kita harus menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai jalan kita menuju ke surganya. Dan itulah bentuk syukur yang terbaik, di mana ketika kita menjadikan nikmat itu sebagai wasilah, sebagai bahan untuk bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana mungkin yang telah kita ketahui bahwa kita akan mengikuti agenda yang sangat penting, yaitu seminar orang tua murid tentang edutech, ya, tentang smart classroom dengan tema era digital, tantangan baru, peran orang tua dalam pengawasan anak. Ini adalah tema yang sangat relevan ya dengan kondisi kita pada hari ini. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengakui dan menyadari bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan. Kita sekarang berada di zaman digital, kita sekarang berada di zaman HP, zaman gawai, zaman gadget, yang mana semuanya dikendalikan dengan teknologi. Dan memang peradaban manusia hari ini itu berkembang pesat karena teknologi. Banyak sekali kemudahan, kemudian banyak sekali kemajuan ilmu, banyak sekali kecanggihan, dan lain sebagainya, ya. Dengan segala dampak positif dan negatifnya, itu teknologi betul-betul menjadi perkembangan yang sangat pesat. Dan tentu bagi kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teknologi harus kita jadikan sebagai wasilah untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperkuat agama kita, agama Islam yang tercinta, dan untuk menjadikan teknologi betul-betul mendukung keberlangsungan kita sebagai muslim untuk menjalankan ibadah dan terus memperjuangkan dakwah Islamiyah, memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tentu kita harus menjadikan teknologi ini sebagai wasilah, dan terhadap anak-anak kita, kita tentu tidak bisa melarangnya secara total, ya. Tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita bendung secara total, karena itu bukanlah solusi. Karena dunia, ya, pada masa depan mereka itu akan dibangun di atas teknologi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teknologi itu juga seperti pisau ya, ibarat dua mata pisau. Dia bisa digunakan untuk membentuk dan mengembangkan sebuah peradaban, untuk meraih sebuah keberhasilan, namun dia juga bisa menghancurkan dan menjerumuskan. Ketika dia diarahkan dengan cara yang benar, digunakan dengan cara yang benar, maka dia akan menjadi alat kebaikan. Makanya di pondok kita, di yayasan kita mengadopsi Abel, ya, dan kita namakan gawai itu dengan nama Abel, yaitu memang sebagai alat, ya. Jadi teknologi ini harus kita jadikan sebagai alat, alat mereka belajar, alat mereka berkarya, alat mereka berkreasi, dan alat mereka untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Nah, maka jika dia diarahkan dengan cara yang benar, dia akan menjadi senjata yang sangat ampuh. Dia akan menjadi alat yang sangat luar biasa untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang mulia. Tapi ketika teknologi, ketika device, ketika gadget itu dibiarkan tanpa arahan, ya, dilepaskan saja begitu saja kepada anak-anak, maka itulah yang akan mencederai
dia akan melukai, dia akan menghancurkan, dia akan menjerumuskan, dia akan membuat mental terpuruk dan lain sebagainya. Dan kita juga sering lihat tentunya di media sosial bagaimana efek negatif ya ketika teknologi atau ketika gadget itu digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian. Nah, maka di tangan anak-anak kita, gadget harus menjadi sumber ilmu, harus menjadi alat yang bisa membuat mereka sukses dunia akhirat. Nah, namun perlu kita ketahui, gadget juga bisa menjadi sumber fitnah gitu ya. Bisa menjadi jembatan menuju cita-cita, tapi juga bisa menjadi lorong menuju kehancuran moral dan akhlak wal billah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa betul-betul mengetahui di mana posisi kita terhadap anak-anak kita dalam pengawasan penggunaan teknologi, penggunaan gadget kepada anak-anak kita. Nah, maka peran kita khususnya sebagai orang tua adalah bukan hanya menyediakan alatnya, bukan hanya menyediakan teknologi, tapi memang juga mengantarkan ya, termasuk kita semua para guru, kitalah yang mengantarkan mereka ke teknologi. Jangan sampai mereka datang sendiri ke teknologi itu. Jangan sampai mereka cari tahu sendiri. Jangan sampai mereka yang menafsirkan sendiri apa fungsi daripada teknologi. Tapi kitalah yang mengantarkan mereka, kitalah yang membimbing mereka untuk bisa bijak menggunakannya. Kitalah yang memahamkan mereka, kita harus dudukkan kepada mereka bahwa ini teknologi adalah alat untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat. Nah, ini yang menjadi semangat kita kenapa memang kita mengadopsi metode Smart Classroom di yayasan kita, khususnya di Pondok Pesantren Asidiki. Nah, pondok juga tentunya mengajarkan akhlak dan disiplin guru membimbing di sekolah. Nah, namun tetap saja ketika mereka libur, khususnya di dalam waktu dekat ini akan ada pulang ke rumah, maka tentu kami sangat mempercayakan dan betul-betul ini menyerahkan bagaimana pengawasan anak-anak itu dengan orang tua. Ya, jangan sampai tanpa pengawasan dan tentu harus ada pengawasan itu dan pendampingan dari orang tua dan juga evaluasi ya tentunya dari orang tua kepada anak-anak bagaimana mereka menggunakan gadget ya, HP dan lain seterusnya. Nah, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia tanpa pengawasan, tanpa pendampingan, maka HP itu akan menjadi lebih kuat daripada nasihat lisan kita ketika tidak kita eh, berikan pemahaman yang benar. Maka seminar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentu bukan hanya untuk menambah pengetahuan, namun juga kita ingin menyamakan visi di sini. Kita ingin menyamakan langkah kita sebagai satu keluarga besar agar pendidikan anak kita selaras ya antara di rumah dan di pondok pesantren, di mana mereka di sini senantiasa diingatkan tentang amanah menggunakan teknologi, amanah menggunakan Abel, amanah menggunakan alat-alat yang telah disediakan, fasilitas-fasilitas yang diadakan, kemudian perkuatlah segala ikhtiar dengan ibadah, dengan doa, maka harapannya di rumah pun juga diperkuat dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai yang membuat mereka sadar bahwa di dunia ini adalah tempat beramal, adalah tempat berusaha, tempat berdakwah, dan tempat mereka mengumpulkan bekal takwa sebanyak-banyaknya, khususnya sebagai mereka sekarang sebagai penuntut ilmu, tentu gadget ya ataupun teknologi harus menjadi alat mereka untuk menggapai tujuan mulia mereka. Semoga dengan izin Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita dan seminar kita ini menjadi jalan lahirnya generasi yang cerdas secara digital, kuat imannya dan mulia akhlaknya. Ya, mari kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala usaha kita dan upaya kita untuk menyukseskan anak-anak kita luar dalam ya, lahir batin, imannya, takwanya, fisiknya ini senantiasa Allah iringkan dan Allah turunkan pertolongannya kepada kita dan Allah limpahkan dengan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga lancar acara hari ini, seminar hari ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, bisa kita amalkan, bisa kita realisasikan kepada anak-anak kita. Aku qauli hada, astaghfirullah li walakum, wa lisairil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah.
kepada Kiai yang telah menyampaikan tazkirahnya, menyampaikan himbauannya, menyampaikan harapannya kepada kita semua, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dimanapun berada, tapi tetap di dalam jaringan ini secara online, ya, dalam acara seminar orang tua murid era digital tantangan baru bersama Pondok Pesantren As-Siddiqi, Sekolah Masa Kini, Generasi Qurani, Generasi Berprestasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah berkumpul di sini berjumlah 88 wali murid dan seluruh guru, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita masuk kepada materi, nah, sekali lagi kami himbau untuk format, ya, format namanya itu adalah unit, kemudian nama putra dan putrinya, kemudian backgroundnya juga jangan lupa untuk dipakai, karena background itu adalah menunjukkan bahwa kita ikut bersama-sama komitmen untuk memajukan dan mensukseskan acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin akan agak sedikit penyegaran, ya, seiring pantun nih. Yang pertama, naik ketek ke Sungai Batang, air deras ada buaya. Seminar ini kita ikutin dengan senang, ilmu masuk, ngantuk pun tak ada. Ya, jadi harus semangat Bapak Ibu, ya, jangan sampai kamera hidup atau udah hidup ternyata entah kemana orangnya. Ya, jadi harapannya kita harus semangat. Yang lagi bekerja semangat, yang lagi jaga ini orang tua Asila semangat Bapak. Yang lagi dinas dimanapun berada tetap semangat. Hari ini cerah dan gemilang insya Allah untuk masa depan putra putri kita yang cemerlang. Baik Bapak Ibu, lah dari tadi kita nunggu-nunggu, ya, pemateri kita sudah semangat untuk menyampaikan arahannya. Baik, langsung saja sama-sama kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Beni Sumarno, MPD. Kepada Ustadz, tafadhal maskura. Takbir, Allahu Akbar. Baik, jazakallah Ustaz Ali Indra Saputra, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada bidang pendidikan Yayasan Amir Asy-Syidiqi yang berkesempatan hadir pada hari ini beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat tim mutu SIT Asy-Syidiqi. Kemudian yang terhormat Kepala Pondok sekaligus Kepala DPK Asy-Syidiqi Ustadz Abdurrahman Zaki LC. Kemudian Kepala unit yang di lingkungan IBS yang berkesempatan hadir pada seminar pagi ini, Kepala unit SMP Ustadz Yulianto MPD, kemudian Kepala unit SMA Ustadz Mustafa MPD, Kepala unit MA Ibu Insinyur Ati Asefa MPD, dan Kepala Edutek Ustadz Abdul Hadi Furqan Al-Jundi LC. Kemudian kepada rekan-rekan guru yang juga ikut hadir membersamai Bapak dan Ibu sekalian pada seminar pagi hari ini. Kemudian yang berbahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, wali santri, wali murid SMP, SMA, dan MA yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita dapat bersua meskipun dalam ruang maya ini. Semoga tidak
menghilangkan eh, apa semangat silaturahmi kita meskipun dalam jarak yang jauh ya Bapak Ibu. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok suri tauladan yang sudah selayaknya menjadi panutan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hambanya di muka bumi ini. Baik, Bapak dan Ibu, ayah bunda sekalian, izin share screen ya. Nah, eh, bagaimana Bapak Ibu, ayah bunda, apakah sudah muncul ya? Ya, Sudah. Sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi, kemudian juga disinggung oleh Kepala Pondok tadi ya, era digital, tantangan baru, peran orang tua dalam pengawasan anak. Mengawali materi pada pagi hari ini ingin tanya jawab dulu ya sama Bapak Ibu. Atau mungkin bisa di kolom komentar, bagi yang ingin berkomentar bisa raise hand ya. Nah, ada fitur raise hand. Nah, ini ada pertanyaan, gambar manakah yang termasuk teknologi? Nah, kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini gambar A dan sebelahnya ada gambar B. Nah, kira-kira dari Bapak, Ibu, Ayah, dan Bunda, ada yang ingin berkomentar nggak? Kira-kira gambar yang mana yang teknologi? B. Oh, yang B ya. Ibu siapa ini yang berkomentar nih? Yang B. Ada yang lain? Ya, Yang menjawab Yang menjawab B Dua-dua. tadi mungkin bisa ini, Bu. Apa alasannya kenapa yang B? Kenapa enggak yang A? Dua-duanya teknologi, Pak. Dua-duanya Karena yang B itu teknologi, sedangkan yang A itu masih manual. masih Masih manual. pakai, ya. Oke. Nah, tadi ada sempat mendengar yang dua-duanya teknologi, Pak. Nah, coba ada nggak? Bisa tolong jelaskan, Pak? Kenapa dua-duanya teknologi? Karena A itu teknologi zaman dahulu, kalau yang B itu teknologi zaman sekarang. Iya, alhamdulillah benar ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya dua-duanya teknologi ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi definisi teknologi itu adalah alat yang bisa digunakan untuk memudahkan sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Nah, itu adalah teknologi, teknologi definisi dari teknologi. Nah, gambar yang pertama itu adalah sebuah alat ya, alat yang dibuat bagaimana caranya agar pekerjaannya menjadi lebih mudah. Kalau mencangkul kan capek ya. Nah, maka dibuatlah alat seperti yang digambar A. Teknologi juga hanya saja mungkin teknologinya sudah jadul ya. Nah, sementara yang B ini adalah teknologi yang saat ini mungkin kita punya ya, masing-masing punya minimal satu ya, minimal satu. Mungkin ada yang dua atau bahkan yang tiga. Atau tadi mungkin Bapak Ibu yang jualan online gitu kan mungkin bisa lebih dari dua yang memiliki seperti yang digambar B itu ya. Karena kebutuhan. Kemudian next, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkomentar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, era digital. Apa sih era digital? Nah, era digital adalah periode waktu di mana teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat elektronik menjadi bagian utama dari kehidupan manusia. Menggantikan cara tradisional dalam berkomunikasi, bekerja, dan beraktivitas. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses cepat ke data, informasi, dan layanan secara global. Nah, itu adalah definisi dari era digital. Kita sama-sama sudah merasakan semua, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda. Mungkin di sini internet itu sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok ya pada saat ini ya. Nah, karena kita sudah bisa dikatakan tergantung dengan
teknologi. Next. Nah, ciri-ciri dari era digital itu yang pertama adalah penggunaan teknologi secara luas. Nah, penggunaan teknologi secara luas ini maksudnya seluruh aspek kehidupan kita itu sudah dijangkau oleh teknologi. Kemudian yang kedua, akses informasi tanpa batas. Dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses informasi. Asalkan ada sinyal internetnya ya, dan paket kuota ya. Kemudian komunikasi instan. Nah, ini menjadi sangat mudah sekali kita berkomunikasi. Ini contohnya kita saat ini bertatap maya yang menggunakan sebuah platform Zoom meeting. Nah, ini komunikasi meskipun dalam ada yang di Pemayung, ada yang di Merangin, ada yang di Tebong, dan di mana-mana kita bisa bersua dalam dunia maya. Kemudian transformasi digital di berbagai bidang. Nah, banyak sekali ya bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang pemerintahan juga ya banyak sudah bertransformasi dalam bidang digital. Perbankan juga seperti itu. Dan otomasi dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini sudah sangat marak sekali ya. Artificial intelligence ini sudah sangat marak sekali. Next, teknologi. Ini memainkan peran yang besar dalam membentuk dunia modern, sehingga penggunanya memerlukan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Yang pertama itu adalah teknologi itu bersifat netral. Tadi sempat disinggung oleh Kepala Menlo kita. Kemudian kita juga harus melek teknologi. Dan teknologi itu memiliki manfaat kalau kita gunakan dengan baik. Nah, kita masuk yang pertama, teknologi bersifat netral. Apa sih netral? Nah, artinya teknologi itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik ataupun buruk. Dia berada di tengah-tengah. Bapak dan Ibu dan Bunda sekalian, teknologi itu berada di tengah-tengah. Nah, menjadi baikkah dia atau menjadi burukkah dia tergantung dari siapa yang menggunakan. Usernya siapa. Nah, kalau penggunanya menggunakan teknologi itu untuk kebaikan, maka kebaikanlah yang akan muncul. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, ya maka keburukanlah yang akan muncul. Nah, contoh misalnya kita analogikan teknologi itu adalah seperti pisau. Kalau pisau itu dipegang oleh seorang chef, maka akan menghasilkan masakan-masakan yang enak, yang lezat, yang bisa kita konsumsi. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh misalnya penjahat, penodong, maka keburukan yang akan terjadi, ya akan agak ada terjadi pembunuhan mungkin, ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh bahwa teknologi itu bersifat netral, ya tergantung dari siapa yang menggunakan teknologi tersebut. Lanjut, nah melek teknologi. Nah, oh next. Nah, melek teknologi itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pemahaman dasar tentang perangkat teknologi, aplikasi, dan internet serta kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah. Nah, saat ini melek teknologi ini sudah menjadi sebuah keharusan, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda, karena kalau kita tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal. Nah, berbagai bidang seperti tadi yang disebutkan tadi ya bidang pendidikan, kemudian ada eh, berjualan yang sudah mengarah ke online-online semua. Nah, kalau kita tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal. Nah, begitupun nanti kita sebagai orang tua dalam membimbing anak, kita juga harus lebih paham daripada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita paham dan kitanya nggak paham. Nah, takutnya nanti kita eh, bisa apa namanya anak yang paham dan kita yang tidak paham nanti anak malah
mengakali orang tuanya ya. Nah, lanjut teknologi. Nah, manfaat dari teknologi yang pertama adalah memudahkan komunikasi, mempermudah komunikasi. Contoh pada saat ini kita menggunakan Zoom meeting, kemudian kita eh, bisa berkomunikasi menggunakan WA, kemudian ada platform juga Facebook, ada IG, kemudian ada Google Meet, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana-sarana yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, baik secara tertulis maupun secara tatap maya. Nah, saya rasa Bapak dan Ibu dan Bunda semua sudah menggunakan itu, apalagi yang namanya WA ya. Nah, kalau Facebook mungkin di angkatan-angkatan milenial lebih banyak yang menggunakan Facebook daripada IG. Nah, itu yang pertama, mempermudah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah mendukung pendidikan. Banyak platform-platform yang mendukung ke ranah pendidikan. Salah satu contohnya mungkin ayah dan bunda yang berprofesi sebagai seorang guru, ada Canva. Nah, itu salah satu platform yang mendukung ya terhadap pendidikan. Kemudian ada Quizzes, kemudian ada Google Form atau Google Classroom. Nah, itu adalah beberapa contoh dari platform atau aplikasi yang support untuk dunia pendidikan. Nah, mungkin di antara kita ada yang sudah menggunakan beberapa aplikasi yang disebutkan tadi. Kemudian lanjut yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja. Nah, saat ini banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Salah satu contohnya yang paling sering digunakan dan dia booming adalah AI, Artificial Intelligence. Salah satu contohnya misalnya ChatGPT ya, atau Gemini ya, yang bisa kita akses dengan mudah dan gratis. Nah, itu menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan produktivitas kerja kita dengan Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Lanjut untuk mempermudah akses informasi. Nah, zaman sekarang, jika kita mendapatkan sebuah informasi-informasi yang mungkin kita masih ragu, gampang sekali kita untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Ya, dengan bermodalkan gawai, kemudian ada internet, kita bisa berselancar di dunia maya mencari apakah benar informasi yang kita dapatkan itu apakah benar atau itu hanya kebohongan atau hoax saja. Banyak situs-situs resmi pemerintah yang bisa kita akses. Kemudian ada Google Chrome yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi. Kemudian ayah dan bunda, bapak dan ibu yang bermain media sosial, di sana banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dan mencari kebenaran di sana. Kemudian ada berita-berita online yang bisa kita akses. Nah, di sana sangat mudah sekali untuk saat ini kita mengakses informasi tersebut. Lanjut yang kelima adalah meningkatkan teknologi di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan mungkin bapak dan ibu, ayah dan bunda yang berprofesi di bidang kesehatan ya sudah beradaptasi juga dengan teknologi. Salah satu contohnya kita mendaftar berobat menggunakan teknologi ya, menggunakan aplikasi. Kemudian di zaman sekarang ada yang namanya jam tangan pintar ya, smartwatch, bisa memberikan notifikasi kepada kita sudah berapa banyak kita melangkah. Kemudian ada juga mungkin smart band atau smart ring, itu teknologi yang mendukung di bidang kesehatan. Ya, dan alat-alat medis juga sangat canggih pada saat ini ya, dan bunda pada ibu sekalian. Nah, lanjut yang keenam adalah mendukung inovasi dan kreativitas. Nah, lanjut yang ketujuh, meningkatkan efisiensi transportasi. Nah, ini terasa sekali ya untuk zaman sekarang itu ojek-ojek online, kemudian apa namanya, driver-driver mobil yang online itu ya, itu bisa kita akses
dengan mudah. Kita bisa memesan dari manapun, dari rumah kah, dari tempat kerja kita kah. Kalau dulu kan nggak seperti itu ya, Bapak dan Ibu dan Bunda. Kalau kita mau memesan ojek, kita harus pergi ke pangkalan ojek. Kalau sekarang kan nggak. Dan biaya yang dikeluarkan pun real sesuai dengan jarak tempuh kita. Nah, itu meningkatkan efisiensi transportasi. Bahkan jika kita ingin makan sesuatu dan kita malas untuk keluar rumah, maka bisa pesan ya GoFood ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedelapan adalah membantu dalam bisnis dan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, mungkin ayah dan bunda, bapak dan ibu ada yang berprofesi eh, sebagai bisnismen atau pengusaha, ya. Ini sudah sangat terlihat sekali, ya. Banyak orang yang berbisnis, berjualan itu menggunakan platform sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, bahkan di WA pun juga bisa digunakan untuk berbisnis. Kemudian online shop yang bisa digunakan untuk live streaming ya, yang trending saat ini ya, berjualan secara online. Nah, itu mendukung sekali untuk eh, berbisnis dan eh, berdagang ya. Kemudian yang kesembilan adalah mengatasi tantangan lingkungan. Nah, tantangan-tantangan lingkungan kita yang ada saat ini bisa diatasi untuk lanjut mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, hampir semua aktivitas atau pekerjaan yang dulunya kita harus bergerak, kita harus keluar rumah untuk mengerjakannya, bisa kita kerjakan hanya dengan gawai, hanya dengan smartphone. Contoh tadi kita mau pesan makanan bisa menggunakan smartphone, kita mau isi pulsa bisa menggunakan smartphone. Kemudian kita mau berbelanja bisa menggunakan smartphone. Nah, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih mudah. Dengan teknologi, kehidupan kita itu dipermudah, dimanjakan dengan teknologi. Namun, jangan pula kita terlalu bermanja-manja dengan teknologi ya. Nah, lanjut, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian. Nah, ini ada data jumlah pengguna media sosial di Indonesia di berbagai platform di tahun 2024. Nah, ini beberapa aplikasi mungkin yang ayah dan bunda, bapak dan ibu ada yang familiar, ada juga yang nggak familiar ya. Ini apa ini ya? Nah, ini contohnya yang paling sedikit itu adalah Pinterest. Kemudian ada X yang dulunya Twitter ya, 25 juta pengguna. Kemudian ada In itu 26 juta pengguna. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Instagram 101 juta pengguna. Lanjut ke Facebook 118 juta pengguna, ada TikTok 127 pengguna dan ada YouTube 139 juta pengguna. Nih, saya rasa Bapak dan Ibu, ayah dan bunda semua ada menggunakan salah satu, salah dua, atau salah tiga platform yang ada di layar ini. Lanjut, ini data Books, ya, teknologi dan telekomunikasi, media sosial favorit Gen Z. Gen Z ini berarti anak-anak kita ya. Dan milenial Indonesia. Gen Z itu lebih tertarik kepada Instagram, ya. Facebooknya nomor sekian. Nah, kalau sekarang mungkin di tahun 2025 mungkin TikTok ini juga menjadi salah satu yang Gen Z senangi ya. Milenial Facebook menjadi yang paling atas ya. Dilanjutkan dengan YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini adalah data-data yang diambil dari sumber yang terpercaya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah data screen time Gen Z Indonesia di media sosial dalam sehari. Nah, yang warna hijau 1% itu kurang dari 15 menit, hanya 1%.
Ini sumbernya dari IDN Media. Kemudian yang warna ungu 10% itu 15 sampai 30 menit. Nah, screen time itu atau berlama-lama dengan media sosial ya, ayah dan bunda sekalian. Kemudian yang 13%, yang warna biru itu 30 sampai 60 menit, 1 jam. Lanjut yang berwarna kuning 24%, 1 sampai 2 jam. Lanjut yang warna oranye 22%, 2 sampai 3 jam. Dan lanjut yang paling besar 30% itu lebih dari 3 jam per hari. Nah, ini Gen Z menggunakan media sosial. Berarti media sosial ini sudah menjadi eh, asupan ya, asupan sehari-hari. Makanya informasi-informasi yang ada di media sosial itu cepat sekali terserap oleh eh, Gen Z pada saat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ayah dan bunda sekalian terkait dengan kebijakan sosial media di luar negeri. Nah, di Australia kita ambil contoh pada 28 November 2024, Australia resmi melarang remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Kemudian ada China membatasi akses internet dan media sosial untuk anak-anak usia 16 sampai 18 tahun. Hanya boleh menggunakan perangkat digital selama 2 jam per hari. Nah, anak-anak usia 16 sampai 18 ya, hanya 2 jam per hari. Nah, kemudian gimana dengan Indonesia? Indonesia sepertinya belum ada ya, dan bunda Bapak dan Ibu sekalian, pembatasan media sosial. Ya, media sosial ini ada sisi negatif dan sisi positifnya juga ya, dan bunda sekalian. Jadi tergantung dari yang disampaikan tadi ya, teknologi tadi. Siapa penggunanya? Apakah dia gunakan teknologi itu untuk sebuah hal-hal kebaikan atau justru untuk keburukan. Nah, bahayanya teknologi jika disalahgunakan. Nah, yang pertama ada game online. Nah, game online ini mungkin anak-anak Gen Z itu hampir seluruhnya sudah menggunakan atau memainkan game online. Kalau bisa dikategorikan mungkin beberapa ada yang dalam tanda kutip bahasanya itu adalah kecanduan ya, kecanduan game online. Nah, karena game-game online ini saat ini nggak perlu kita pergi ke warnet ya, warung internet. Nah, cukup dengan gawai saja bisa juga kita bermain game. Nah, asalkan ada akses internet. Kemudian ada kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini eh, marak juga terjadi ya, biasanya di media sosial. Ini seperti contohnya foto yang diedit kemudian dijadikan bahan untuk ancaman kepada seseorang. Kalau misalnya eh, dia misalnya minta uang, kalau nggak diberikan uang sejumlah yang dia minta, maka fotonya akan disebarkan. Padahal itu bukan foto dia, misalnya diedit fotonya dan lain sebagainya. Kemudian ada pinjol, pinjaman online. Nah, banyak sekali ya Bapak dan Ibu dan Bunda sekalian pinjol-pinjol yang saat ini iklannya itu berseliweran di media sosial, kemudian di platform-platform YouTube dan lain sebagainya itu iklan-iklannya sering berseliweran. Pada saat kita misalnya contoh ingin mencari sebuah video yang kita ingin tonton di YouTube, nanti tiba-tiba ada jeda iklan, iklannya iklan pinjol, ya. Nah, atau biasanya iklannya kalau di apa di platform belanja online, kemudian di e-money ya, e-wallet itu biasanya dalam bentuk pay letter. Nah, itu kan eh, bentuk lain dari pinjol ya, pinjaman online. Nah, jangan sampai kita terjerat ya, terjerumus ke dalam pinjol ini, pinjaman online. Kemudian, oh, sorry. Nah, judi online atau judol ini juga
salah satu bahayanya teknologi jika disalahgunakan. Nah, menurut informasi yang disampaikan, Jambi menjadi salah satu provinsi tertinggi ya, tertinggi penggunaan pengakses judi online. Nah, ini disampaikan oleh gubernur kita sendiri ya, Bapak Al Harisani ya, bisa kita lihat ada di berita kompas.com ya. Jambi salah satu provinsi tertinggi judi online. Nah, nauzubillah min dzalik. Semoga bukan kita dan anak-anak kita yang eh, mengakses judi online ini ya. Nah, bahaya kepada ibu dan bunda sekalian. Ini baru 4 contoh saja. Masih banyak mungkin bahaya-bahaya yang lain yang bisa muncul dengan teknologi ini. Seperti mungkin kita mendengar berita ya dan lain sebagainya. Biasanya berawal dari teknologi ya sebagai alat untuk berkomunikasi. Dan terakhir, bahaya teknologi jika disalahgunakan itu adalah pornografi. Nah, pornografi ini eh, bahasa pemerintah itu dulu pernah mengatakan pornografi ini diblokir gitu ya. Nah, padahal sebenarnya eh, ada jalan lain ya, ada cara lain untuk membuka itu ya. Nah, di internet itu banyak sekali jika kita berniat untuk mengakses pornografi ini, mudah sekali tinggal mencari, apalagi kita udah terbiasa menggunakan ChatGPT, tinggal bertanya aja di sana gimana cara membuka situs yang diblokir, akan diberitahu sama sama ChatGPT gini caranya. Nah, nanti tinggal diikuti dan bisa terbuka. Nah, jadi yang mengatakan diblokir itu yakin apa diblokir dengan seluruhnya atau diblokir hanya eh, dari jalan resminya saja yang diblokir, dari jalan-jalan tikusnya ternyata enggak, masih bisa diakses nih. Nah, bahaya sekali Bapak dan Ibu dan Bunda sekalian jika eh, anak-anak kita nanti terpapar ya pornografi ini. Nah, selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, dan Bunda sekalian. Dampak positif dari teknologi ini kayaknya udah nggak booming lagi ya. Di gambar yang ada di layar ini ya. Ini coklat Dubai ya. Dulu kita hanya melihat saja gitu kan, melihat saja di awal-awal launching kita melihat. Selang beberapa hari udah sampai aja tuh ke Jambi tuh. Udah banyak yang jualan, bahkan ada jasa justip yang muncul ya. Kita tahu dari mana kita tahu? Dari sosial media yang eh, membuat salah satu jajanan ini menjadi trending. Nah, itu adalah dampak positif dari teknologi. Kita bisa share, berbagi kepada orang yang kita memberikan iklan gratis nih dengan sosial media. Kemudian jualan-jualan online bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan platform resmi seperti Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian ada eh, yang tadi ya Gojek, GoFood dan lain sebagainya. Itu beberapa dampak positif dari digunakannya atau adanya teknologi. Nah, lanjut kita ke peran orang tua. Nah, apa sih peran orang tua dari penggunaan teknologi untuk anak-anak kita? Yang pertama, peran orang tua itu adalah pengawasan. Nah, kita tidak bisa percaya 100% kita berikan gawai, kemudian tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita lihat gawainya, atau tidak pernah kita cek apa-apa saja aktivitas yang ada di gawainya. Nah, tidak bisa kita lepas begitu saja. Perlu adanya pengawasan. Nah, mungkin bisa Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda sekalian, cek secara berkala di handphone atau di perangkat yang lain yang digunakan oleh anak-anak kita, apa-apa saja sih yang diakses oleh anak-anak kita. Kemudian apakah ada unsur yang berbahaya atau tidak. Nah, takutnya kalau ada hal-hal yang berbahaya tadi, yang negatif tadi. Kemudian selain pengawasan, juga ada edukasi. Nah, kita sebagai orang tua
tidak bisa memberikan begitu saja tanpa kita berikan bekal. Kita juga harus memberikan edukasi kepada anak-anak. Apa eh, apa untungnya kita menggunakan teknologi dan apa bahayanya kita menggunakan teknologi agar anak-anak kita bisa apa memilih dan bisa eh, mendapatkan pencerahan edukasi dari orang tua. Sangat penting ini edukasi. Jangan kita mungkin menganggap oh anak kita udahlah udah dewasa, udah tahu lah mana yang baik mana yang buruk. Nggak bisa seperti itu ayah dan bunda sekalian. Hmm. Godaan dari sosial media, kemudian dari game online ini juga eh, sangat besar jika tidak kita edukasi anak-anak kita. Kemudian membuat kesepakatan atau kontrak. Nah, ini seperti tata tertib lah ya, ayah dan bunda sekalian. Tata tertib penggunaan gawai di rumah, misalnya seperti itu. Kita buat dengan anak-anak kita. Nah, tata tertib misalnya contohnya menggunakan gawai satu hari hanya boleh 1 jam, misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian dan yang tidak kalah penting memberikan teladan. Nah, ini juga menjadi menjadi sangat penting ya memberikan teladan ini. Ini kita masuk yang pertama ya tadi kayaknya udah dijelaskan. Pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi oleh anak adalah langkah penting untuk memastikan anak dapat memanfaatkan teknologi secara positif, aman, dan sesuai dengan usia mereka. Banyak anak-anak kecil yang saat ini diberikan gawai ya, diberikan gadget, misalnya dia menangis, untuk mendiamkannya diberikan tontonan-tontonan YouTube. Nah, terkadang kita tidak memfilter tontonan-tontonan tersebut, apakah ini tontonannya baik atau ada unsur-unsur negatifnya. Nah, hendaknya kita filter. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini dari sebuah hadis riwayat Abu Daud. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun. Serta pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ini adalah eh, apa namanya sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa anak-anak kita kalau sampai menggunakan gawai itu sampai melalaikan sholat, maka eh, kita bisa berikan tindakan tegas seperti yang ada di hadis tersebut. Kemudian, nah memberikan edukasi kepada anak tentang pengawasan teknologi adalah langkah penting untuk memastikan mereka menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Gimana caranya? Caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran anak tentang resiko digital. Nah, dengan edukasi itu anak menjadi sadar bahwa penggunaan teknologi digital ini juga memiliki resiko. Kemudian membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat. Lanjut, mempersiapkan anak menghadapi era digital. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, kita sebagai ayah nih, terkhusus sebagai kepala keluarga di rumah, kita menjadi pemimpin di rumah dan kita bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan oleh seluruh keluarga kita. Dan kita sendiri pribadi, kita pemimpin atas diri kita dan kita juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nah, jadi hendaknya kita juga adalah memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang apa sih bahayanya jika kita menggunakan gawai terlalu berlebihan. Nah, ini lanjut yang membuat kesepakatan atau kontrak. Nah, kesepakatan atau kontrak adalah aturan atau panduan yang disusun bersama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan produktif. Kesepakatan akan menciptakan ketertiban, membangun kedisiplinan, dan meningkatkan rasa keadilan. Nah, membuat kesepakatan atau kontrak ini nanti ada contohnya ya, ayah dan bunda. Dengan adanya kesepakatan atau kontrak teknologi, penggunaan gadget dapat diatur dan diminimalisir. Ini dalam mengutip sebuah
ayat Al-Quran, Quran surat Asy-Syura ayat ke-38 potongannya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah, ini maksudnya kita membuat kesepakatan itu dengan bermusyawarah dengan anak-anak kita. Nah, ini tahapan penyusunan kontrak teknologi dengan nilai-nilai Islami. Salah satu contoh langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ayah bunda lakukan untuk membuat kesepakatan ya dengan anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi di rumah. Yang pertama mungkin bisa diawali dengan diskusi. Nah, jelaskan kepada anak-anak kita bahwa amanah dalam menggunakan teknologi. Kita memberikan gawai, kemudian kita memberikan abel tadi ya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita harus amanah dalam menggunakan teknologi. Kemudian setelah diskusi, kita mulai menentukan aturan dan batasan apa-apa saja yang akan kita sepakati. Misalnya contohnya terkait dengan waktu, kemudian batasan di mana dan kapan bisa digunakan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyepakatan konsekuensi. Nah, jadi yang sudah kita atur, maka kita sepakati. Nah, jika dilanggar maka akan ada konsekuensinya. Nah, jika di ditaati, maka pastilah juga kita berikan reward ya, rewardnya. Oh, ternyata hari ini Ananda berhasil. Misalnya pada saat selama libur, Ananda tertib menggunakan gawai, menggunakan abel, maka mungkin di akhir masa liburnya kita berikan apresiasi. Lanjut, penyusunan apa saja tata tertib yang kita akan susun, kita sepakati, dan ada tanda tangan kontrak, tanda tangan kontrak. Dan ini tentu untuk keberhasilan ada yang namanya evaluasi secara berkala. Nah, kira-kira dari aturan yang sudah kita buat seperti apa? Apakah itu terlalu berat atau terlalu mudah? Maka harus ada evaluasinya. Dan mentaati atau tidak. Nah, contoh kontrak teknologi ayah dan bunda sekalian terkait dengan waktu penggunaan. Nah, misalnya contohnya maksimal 2 jam per hari untuk hiburan. Hiburan ini contohnya misalnya sosial media. Kemudian tidak menggunakan gadget saat waktu sholat. Misalnya pada saat azan berkumandang, udah stop. Tidak boleh menggunakan gadget. Dan 1 jam sebelum tidur. Nah, jangan sampai ini begadang pula main gadget ya. Nah, ini contoh dari waktu ya, waktu penggunaan. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten apa saja sih yang diizinkan untuk diakses? Misalnya contohnya hanya mengakses situs dan aplikasi yang sesuai dengan nilai Islami. Misalnya. Kemudian yang kedua, dilarang menginstal aplikasi tanpa seizin orang tua. Nah, jadi kalau anak mau menginstal aplikasi tambahan di HP-nya, harus izin dulu sama orang tua. Misalnya dia mau install game. Ya, Bunda, boleh nggak install game ini? Misalnya kan. Nah, kita sebagai orang tua tentu nggak bisa langsung jawab aja. Mungkin ya kita harus cek dulu isi gamenya apa, kontennya apa saja. Apakah ada yang membahayakan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Nah, tidak membagikan informasi pribadi secara online. Nah, ini juga harus sadar juga kita ayah dan bunda, bapak dan ibu sekalian, terkait dengan informasi pribadi ini. Kebanyakan orang aktivitasnya 24 jam kadang dibagikan ke media sosial secara umum. Nah, ini cukup berbahaya juga ya kalau memberikan informasi kita, apalagi sampai hal-hal yang pribadi. Kemudian hindari berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Banyak kasus yang terjadi seorang anak kecil yang berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, diajak ketemuan, akhirnya anaknya diculik. Bahkan ada yang masuk berita itu nauzubillah dilecehkan gitu ya. Nah, itu berasal dari hal-hal yang mungkin kita anggap itu biasa, tapi ternyata anak-anak kita sudah mengeksplor begitu jauh
eh, teknologi yang kita berikan. Nah, tanpa adanya pengawasan. Lanjut yang keempat adalah tanggung jawab. Menjaga gadget tetap aman dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian, jika ada kerusakan akibat kelalaian, anak bertanggung jawab atas perbaikannya. Nah, ini bentuk kita sebagai orang tua memberikan tanggung jawab kepada anak kita terkait dengan apa-apa yang sudah kita berikan. Nah, konsekuensinya, contoh, jika melanggar, waktu layar akan dikurangi 30 menit untuk setiap pelanggaran. Misalnya, contohnya tadi ini saya izin kembali ke layar. Misalnya, dia mengakses menginstal aplikasi tanpa sepengetahuan kita, orang tua. Pada saat kita cek, ternyata dia menginstal game yang tidak kita bolehkan, misalnya. Gamenya berbahaya, tapi dia install. Nah, dia kan melanggar. Maka yang harusnya dia 2 jam sehari untuk hiburan, maka dikurangi jadi 1,5 jam, seperti itu. Ini contoh saja ya dan mudah sekalian. Nah, kalau dia melanggar 2, maka tinggal 1 jam. Kalau dia melanggar 3, tinggal 0,5 jam. Kalau dia melanggar 4, maka nggak boleh sama sekali. Ya, itu contoh saja ya dan mudah sekalian. Kemudian konsekuensi yang kedua, pelanggaran berat. Misalnya dia mengakses konten tidak pantas atau pornografi misalnya. Maka akan ada sanksi tambahan berupa puasa gadget misalnya. Nggak boleh gadgetnya disita selama 1 hari atau beberapa hari. Misalnya contohnya seperti itu. Atau eh, yang masuk dalam konten-konten berbahaya tadi ya, ada judi online, ada pinjaman online, ya, pay letter, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari konsekuensi dari kesepakatan kita dengan anak. Nah, ditandatangani oleh orang tua dan anak. Contoh. Dan yang paling penting, yang terakhir ini adalah memberikan teladan. Teladan ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, yang bisa kita berikan ke anak. Tidak cukup dengan tata tertib saja, dengan aturan saja, dengan kesepakatan saja. Kalau kita tidak berikan teladan, maka itu sama saja dengan tidak. Misalnya contohnya kita berikan ke anak, nggak boleh pakai HP lebih dari 1 jam. Ternyata kita pakai HP lebih dari 1 jam. Anak-anak kita melihat loh, itu ayah dan bunda nggak ikut tata tertibnya. Nah, hendaknya kita juga memberikan teladan. Apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita buat dengan anak-anak, hendaknya kita juga menjadi contoh. Kita yang pertama yang melakukan tertib ya, tata tertib atau aturan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Nah, ini kisah inspiratif, satu buah kisah inspiratif dari seorang ibu yang meminta kepada Mahatma Gandhi untuk menasehati anaknya agar berhenti makan garam ini ya, salah nih kok gula. Berhenti makan garam. Nah, jadi ada seorang ibu, dia datang kepada Mahatma Gandhi, dia sudah nggak bisa lagi menasehati anaknya untuk berhenti makan gula atau garam di sini ya, saya lupa. Nah, jadi ibu ini datang, kemudian dia meminta Mahatma Gandhi untuk menasehati anaknya. Tolong nasihati anak saya untuk berhenti makan gula, makan garam. Terus dia nggak langsung menasehati, kata Mahatma Gandhi, silahkan datang lagi 2 minggu setelah ini. 2 minggu lagi silahkan datang ke sini lagi, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ibu itu pulang dan 2 minggu lagi dia datang ke tempat Mahatma Gandhi dan disitulah pada saat itu Mahatma Gandhi memberikan nasihat kepada anaknya, tolong berhentilah makan gula, makan garam. Nah, seketika anak itu langsung di hari berikutnya dia memang tidak memakan gula dan tidak makan garam, berhenti dia makan gula dan garam. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi selama 2 minggu itu, dia melakukan puasa makan gula, puasa makan garam, agar apa yang dia ucapkan, nasihat apa yang dikeluarkan dari perkataannya kepada anak tersebut
bisa sampai. Nah, ini menandakan memberikan tanda kepada kita bahwa kita contohkan dulu, kita berikan teladan dulu, baru kita bisa menasehati. Kalau kita tidak memberikan teladan, kita hanya menasehati, tapi kita tidak melakukan, maka eh, anak juga pasti akan bisa menilai kita seperti apa kita eh, menggunakan gawai atau menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini sebuah kisah inspiratif. Nah, lanjut terakhir kata-kata Mutiara, keteladanan lebih berharga daripada 1.000 kata nasihat. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, Ayah dan Bunda, sekian jazakallah atas perhatiannya. Nah, ini mana Beni beserta tim Edutech. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon ampun. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dikembalikan kepada MC. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah pada Ustadz Beni Sumarno yang telah menyampaikan materinya tentang teknologi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, silahkan kasih jempolnya dulu semuanya. Oke, kita kasih reaksi dulu. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan nggak dengar ya? Nah, gini aja. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, Abah, Uma, semuanya yang hadir di dalam ruang Zoom kita. Alhamdulillah sekarang peserta tadi sempat 100 ya, ada beberapa akhirnya kondisi internet dan sebagainya. Sekarang kita 93. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang pukul 10.18. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di sesi ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sharing ya bagi Bapak Ibu. Silahkan langsung kasih raise hand tangannya. Nah, ini contohnya ya, biar bisa langsung ditanggapi. Nah, oke. Yang mau memberikan pertanyaan atau mau sharing, silahkan kepada Bapak Ibu. Kita sampai pukul 10.50. Nah, ya, sesi tanya jawab dan sharing. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Iya, langsung. saya. Iya, langsung Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya Aldi Gunawan Rizky, SMP Alhamdulillah. kelas 7.3 gitu kan. Ya, Pak. Saya memang sangat tertarik sekali ini beberapa kali Zoom ya tentang teknologi pembelajaran ini terhadap anak-anak kita gitu kan. Ya, Saya dua aja poinnya saya kan. Tadi dijelaskan trik ya cara mengatasi anak ini tidak main HP di rumah gitu kan. ya, Itu sangat baik sekali contoh itu ya. Tapi contoh itu kan satu saja gitu kan. Di rumah ini banyak sekali yang jadi contoh anak itu kan. Nah ini kan oke. masalahnya kan itu. Jadi kita membatasi anak main HP di rumah itu memang susah gitu kan. Jadi saya setuju anak tuh tidak balik-balik dari pondok kan biar situ terus gitu. Nah, ini. Karena yang dicontohkan tadi itu kan dari kisah tadi itu kan hanya satu contoh ibu, ya kan. Nah, contoh di rumah nih banyak. Ada bapaknya, ada emaknya, ada kakak. Jadi kita memang kewalahan itu tuh. Nah, mungkin kalau ada trik-trik yang lain dari teman-teman gitu kan. Nah, kalau kita keras terhadap anak, nanti anak ini kan bisa protes. Ngapa nih bapak nih marah terus? Nah, gitu pula, ya kan. Itu satu yang di rumah. Kalau di sekolah,
kekhawatiran saya terhadap penggunaan teknologi ini, kita juga sudah sering dengar gitu kan. Teknologi ini ya dulu waktu pertemuan kita menggunakan Abel itu, pedoman menggunakan Abel itu ada Cik Bur itu, Pak Burhani menyatakan ya yang menyangkal itu. Saya itu juga terjadi kekhawatiran juga. Kalau tidak bisa dibatasi juga selalu menggunakan teknologi saja untuk pembelajaran di sekolah, yang mengakibatkan ini kelemahan kita ini kan gini, kita ini pintar, tapi Ya. tidak bisa menulis gitu kan, tidak bisa mengungkapkan dengan lewat tulisan gitu, hanya ngomong terus, atau pintar banyak yang gitu tuh. Itulah kelemahan kita anak-anak kita sekarang nih, sehingga kalau dia tidak bisa menulis juga tulisannya jelek gitu kan, dan tidak bisa mengungkapkan argumennya itu melalui tulisan-tulisannya. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap mungkin kekhawatiran saya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Burhani dulu ya, yang menjadi pedoman juga lah gitu kan, menjadi pedoman bagi kita bagaimana teknologi ini sejalan juga dengan perkembangan apa nih anak menulis gitu kan, pasti ada itu. Betul. Nah, itu tidak selalu karena teknologi ini tugas itu kita belajarlah copy paste be yang banyak jadinya kan. Nah, maksud saya lebih banyak menulis juga mengungkapkan gagasannya melalui tulisan-tulisan anak itu sendiri dan melatih skillnya ya tulisannya supaya bagus. Ini saya khawatir, nah, anak saya termasuk jelek tulisannya kan, karena memang ketertarikannya dengan Asidiki itu saya menyampaikan saya awalnya dulu itu memang karena belajar menggunakan teknologi ini. Nah, saya kira itu ada dua aja kekhawatiran saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ini kurang sepakat dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari orang tua Aldi Gunawan Rizky SMP 7 Putra 3. Alhamdulillah ya menyampaikan tentang kekhawatiran orang tua terhadap perkembangan teknologi. Baik, kita mau di ini dulu atau gimana, Ustaz Beni? Mungkin ada beberapa pertanyaan dulu, San. Oke, kita Ditanyakan aja dulu. kumpulkan dulu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rahimakumullah. Yang mau langsung bertanya, silakan open mic aja. Iya. Langsung saja Bapak Ibu. Tadi Alhamdulillah, ya. Dari orang tua wali murid Sabrina Azalea. Oke, silakan. Dari Uni SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Open. maaf Ustadz, ini kameranya off dulu Tat karena sinyalnya kurang stabil di sini Tat, lagi mati listrik Tat. Oke, baik Bu, Iya. lanjut. Ini kebetulan saya juga baru bisa masuk lagi Zoom-nya karena tadi sempat terlempar mungkin karena sinyal Tat. Jadi memang tidak mengikuti secara penuh paparan yang disampaikan oleh Ustadz Beni. Eh, Mungkin ini saya mau sharing dikit ya Tat ya. Kalau di di saya alhamdulillah anak-anak ini sampai saat ini masih dibatasi untuk penggunaan gadget HP ya Tat. Jadi anak-anak kami ini hanya boleh main HP itu di hari Sabtu dan Minggu. Masing-masing hari itu 1 jam Tat. Nah, Mantap. jadi mereka memang tidak bisa membuka HP sendiri Tat. Jadi mereka nggak tahu kodenya kan Tat. Jadi hanya orang tua yang bisa buka HP-nya. Mungkin bisa diterapkan juga untuk wali santri yang lain. Eh, jadi HP-nya yang tahu kodenya cuma orang tua sehingga anak nggak bisa buka sendiri. Mungkin itu bisa jadi dipantau oleh orang tua ya Tat, penggunaan gadget gitu. Nah, untuk siap. untuk penggunaan Abel juga Tat sebenarnya mungkin di SMP Asidiki ini saya mungkin orang tua terakhir yang ditanya nih mau pakai Abel atau tidak gitu Tat. Jadi memang sebenarnya saya membatasi sekali penggunaan teknologi digital ini untuk anak-anak karena yang pertama memang saya belum mampu untuk memantau terus-menerus anak saya ini dalam menggunakan gadget ya Tat. Nah, tapi harapan saya karena memang ini program dari sekolah ya Tat, harapannya sekolah juga bisa memberikan pengawasan juga di sana karena kan nanti anak-anak lebih banyak di sekolah ya Tat ya.
Jadi mungkin harapannya anak-anak bisa mendapat pengawasan yang baik lah untuk penggunaan digital ini, teknologi digital ini, Tat. Eh, Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi saya kan nggak ikut ya, Tat. Jadi saya mau bertanya, eh, untuk pengawasan sendiri, apakah ada selain MDM ya, Tat? Itu apakah ada program atau aplikasi lain yang diterapkan dari sekolah Iya, Bu. untuk Hmm. memonitoring penggunaan teknologi digital ini di Abel anak-anak, Tat? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Cakep, Bu, pertanyaannya. Mantap. Oke, satu kesempatan lagi. Nanti kita tanggapin dulu ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Tanpa raise hand juga langsung open mic juga gak apa-apa. Ya, yang lagi iya langsung. Nah, siapa tuh? Nah, belum. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari orang tua Ahmad Al-Fatih, mungkin Pak? Tadi dari SMP, dari unit SMA mungkin, atau MA yang mau keluar negeri. Nah, bagaimana itu mungkin keamanan dan sebagainya? Boleh. Oke. SMP sudah, SMA. Ah, Ya, ada. Ya, langsung. jawab aja Ustaz, mungkin Oh, sambil jawab dulu. Oh mungkin ya, yang boleh, lain boleh. lagi bertanya. Langsung, Sabeni, silakan. Oke, baik. Sekarang jazakallah Ustaz Indra. Ada dua orang penanya ya dari orang tua Aldi Gunawan dan Sabrina Azalea. Mungkin yang pertama dari orang tua Aldi Gunawan dulu ya. Eh, Nanti mohon bantuan juga kepada tim Medutech jika eh, jawabannya kurang memuaskan bisa dibantu untuk menambahkan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana trik untuk pembatasan gawai teknologi ya, karena di rumah itu banyak sekali yang dijadikan, yang dilihat, yang dijadikan acuan, yang dijadikan panduan. Nah, mungkin bisa seperti kita gunakan tata tertib yang seperti yang disampaikan tadi ya, dan mudah sekalian, Bapak dan Ibu. Kita buat kesepakatan penggunaan gawai seperti yang dicontohkan oleh orang tua Sabrina Azalea tadi ya. Kalau yang tadi orang tua Sabrina Azalea tadi bahkan anaknya nggak bisa mengakses ya, nggak tahu kata sandi dari eh, gawainya ya, hanya orang tua yang tahu. Jadi kalau anak menggunakan hanya di waktu-waktu tertentu dan di hari-hari tertentu yang diizinkan. Nah, kalau kita mungkin bisa membuat kesepakatan saja. Dan kesepakatan itu tentu harus dijalankan oleh semua orang-orang yang ada di rumah. Kalau tidak semua menjalankan, ya maka itulah yang menjadi apa namanya, teladan bagi anak. Oh, ternyata ada kok yang tidak melakukan tata tertib itu. Kok cuma kami aja yang dibatasi gitu kan? Kok kakak enggak misalnya, kok ibu enggak, kok ayah enggak gitu kan. Nah, hendaknya kita membuat kesepakatan, eh, kita juga menjadi panutan ya, menjadi teladan terkait dengan penggunaan gawai di rumah. Mungkin kalau berkaitan dengan kerja dan lain sebagainya, ada komunikasi terkait dengan kerja, kita bisa menyampaikan ke anak. Ya. Untuk hal-hal kerja mungkin bisalah kita eh, kecualikan seperti itu. Ya, karena kan di zaman sekarang WA itu menjadi salah satu alat komunikasi untuk bekerja juga ya. Nah, kemudian terkait dengan kekhawatiran orang tua, anak nggak bisa menulis, ya ada skill menulis. Nah, di SMP ITA Syidiki, kita di program Smart Classroom ini eh, mewajibkan satu aksesoris yang memang anak-anak itu diwajibkan untuk menulis menggunakan pensil ya, stylus pen namanya ya, stylus pen. Makanya di pengadaan itu stylus pen itu menjadi aksesoris wajib bagi anak, harus ada, karena di sekolah sendiri catatan itu menjadi sebuah keharusan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu harus mencatat.
catatan digital, bukan mengetik. Makanya kita tidak menyarankan orang tua mengadakan atau memberikan anaknya itu keyboard. Nah, agar memang anak-anak terbiasa untuk menulis. Nah, meskipun menulisnya dengan stylus pen, menulisnya di Abel ya, di gawai mereka. Nah, tapi secara tidak langsung itu juga bisa melatih skill mereka dalam menulis. Nah, kurang lebih feel-nya hampir sama lah dengan menulis di kertas. Nah, memang kesulitan agak sulit juga Bapak dan Ibu ayah dan bunda kita menulis di gawai itu kalau untuk awal-awal. Nah, tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan itu nanti tulisan anak akan mulai nampak bagus. Dan dengan gawai sendiri, anak-anak juga bisa menulis itu berkreasi ya, menjadi menjadi di apa? Diperbagus, diperindah. Kemudian gimana catatannya itu agar enak dilihat, agar anak-anak itu pada saat belajar membuka catatan itu nggak bosen. Ya. Nah, dikasih hiasan-hiasan. Nah, itu sangat mungkin sekali bagi anak-anak kita bisa membuat catatan dengan menarik. Nah, banyak sekali fitur-fitur yang bisa diakses oleh anak-anak kita di salah satu aplikasi yang digunakan. Kita di SMP juga mewajibkan satu satu aplikasi wajib yang diletak di anak-anak gunakan itu situ untuk mengumpulkan catatan belajar mereka. Ya, satu aplikasi wajib. Nah, di sanalah mereka mencatat semua materi-materi pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru. Selain mereka mendapatkan income apa namanya insight dari guru-guru, mendapatkan e-booknya, mendapatkan materinya, mereka juga diwajibkan untuk mencatat. Nah, mencatat itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, makanya kita sangat konsen sekali jika anak-anak itu nggak punya apa namanya stylus pen, apalagi kalau rusak. Nah, kalau rusak itu kita cepat sampaikan ke orang tuanya untuk segera diadakan. Nah, itu mungkin terkait dengan trik pembatasan gawai dan juga untuk skill menulis ya, kepada ibu dan ibu sekalian. Untuk orang tua dari Aldi Gunawan. Kemudian yang kedua dari orang tua Sabrina Azalea, tadi luar biasa sekali ya, sudah ada tata tertib sendiri di rumah, ya. Tata tertib sendiri, menggunakan gawai hanya hari weekend, hari Sabtu dan hari Minggu, dan itu dibatasi pula jamnya gitu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, jadi kontrol itu ada di tangan orang tua. Mungkin Bapak dan Ibu dan Bunda sekalian, jika ada yang bisa mencontoh ini, ya, luar biasa sekali ya. Pertanyaannya, bagaimana pengawasan dan pembatasan penggunaan Abel di sekolah, dan apakah ada program atau aplikasi yang bisa digunakan ya selain MDM tadi ya. Nah, jadi kita di program Smart Classroom ini penggunaan Abel atau iPad-nya di Ananda sekalian yang kita sebut dengan Abel itu hanya di jam akademik dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 dan beberapa hari di hari Senin dan hari Rabu itu sampai dengan pukul 12. Selain itu, selain di jam akademik, maka anak-anak tidak bisa mengakses Abelnya, alat belajarnya. Selesai belajar, Abel dikembalikan ke laci-laci atau loker-loker yang sudah disediakan di kelas-kelas mereka. Nah, jadi anak-anak kita hanya bisa menggunakan Abelnya hanya di jam pelajaran saja. Nah, adalah anak-anak tertentu yang saat ini yang dia dikategorikan lulus di ekskul-ekskul tertentu yang dia diadakan oleh pengasuhan. Seperti contohnya ada ekskul kehumasan yang kalau nggak salah ya. Nah, itu beberapa anak diizinkan untuk membawa gawai ke selain jam akademik. Nah, karena ekskulnya di luar jam akademik. Nah, tapi secara keseluruhan anak-anak hanya dapat menggunakan gawainya, menggunakan Abelnya di jam akademik saja. Nah, terkait dengan pengawasan
Abelnya. Nah, MDM yang tadi eh, Bunda Sabrina sampaikan itu menjadi kunci di pengawasan Abel anak. Dengan MDM itu kita bisa mengawasi Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan Bunda, kita bisa mengawasi eh, anak-anak kita dengan gawainya lagi ngapain. Kita misalnya sebagai seorang guru duduk di depan di meja guru, kita bisa memantau layar anak-anak. Kita bisa pantau layar anak-anak satu persatu atau seluruhnya. Anak itu lagi ngapain? Sesuai nggak dengan instruksi kita pada saat kita mengajar? Bisa kita berlakukan seperti itu. Dan aplikasi yang muncul di Abelnya itu bisa kita atur, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan Bunda. Bisa kita atur aplikasi apa yang ingin muncul. Contoh misalnya, pada saat belajar, saya sebagai seorang guru hanya butuh aplikasi eh, Kolanot, kemudian Google Classroom, kemudian eh, Safari, kemudian ada buku. Hanya itu saja yang diizinkan, maka bisa muncul yang muncul di Abelnya hanya aplikasi yang diizinkan saja. Yang tidak diizinkan maka dia akan hilang. Di tampilan Abelnya akan hilang. Kamera tidak ada, setting tidak ada, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain itu nggak ada. Nggak bisa mereka akses. Nah, selesai belajar itu baru nanti bisa dinormalkan lagi. Nah, jadi guru bisa memegang kendali penuh terhadap Abelnya. Nah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu menjadi kunci. Bahkan di rumah pun kita sebagai orang tua sebenarnya bisa, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan Bunda, bisa kita mengatur gawainya anak-anak kita, Abel anak-anak kita dengan perangkat apapun yang menggunakan perangkat Android kah, perangkat yang sejenis kah dengan Abel anak-anak kita, iPhone misalnya, kita bisa mengatur kita sebagai orang tua. Misalnya dari screen time-nya kita hanya bolehkan anak-anak itu menggunakan Abel hanya 2 jam. Kalau lewat dari 2 jam maka Abelnya akan terkunci, bisa. Kemudian aplikasi yang diizinkan untuk diakses oleh anak-anak kita hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja, bisa kita atur sebagai orang tua. Nah, tentu ini dengan pengaturan antara sekolah dan orang tua. Itu nanti ada sesi khusus ya, sesi khusus di pembahasan. Jika ada orang tua yang berminat, ya, ingin bisa mengatur juga, bisa mengontrol gawai anaknya. Nah, kalau saat ini kan yang bisa itu hanya guru-guru. Nah, guru-guru saja. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kembalikan ke MC. Jazakallah. Alhamdulillah, syukron jazakallah kepada Ustadz Beni yang telah menyampaikan menanggapi dari pertanyaan wali murid kita pada ayah ibu, ayah bunda. Oke, baik. Mungkin dari tim EduTech ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Oke, cukup. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu. Sekarang masih pukul 10.39 di Pondok Pesantren Sidiki. Nah, masih pagi sekali ya. Masih cerah, Masya Allah. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ada, Alhamdulillah. Dari Ibunda SMP SMA, Masya Allah, Hafiz Adari. Oke, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum welcome. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, bagaimana keadaan sedikit dengan anak-anak sana, Ustaz? Masya Allah, bahagia Bu. Ya, saya ini kebetulan ada 2 ya anak di sana, di SMP juga di SMA, Ustaz. Mantap. Selama ini semua program yang ada di Sediki, insya Allah kita dukung semuanya, Ustaz. Karena kita tahu kan kita harus mengikuti zaman. Ya, walaupun kita membatasi waktu anak itu untuk memainkan HP atau Android lainnya, cuman kita kan tidak bisa berdiri di tempat kita ya, kita harus mengikuti kemajuan yang ada. Cuman yang saya khawatirkan di sini Ustadz, jikalau anak-anak itu memakai abelnya di dalam kelas,
di waktu ujian, apakah pakai juga Ustaz kira-kira? Waktu Oh, di kelasnya pakai pakai Abel juga? ujian. Iya Bu, ya Bu. Ah, Ya. Apakah tidak ada peluang untuk siswa untuk melihat Cici atau chat GPT atau gimana Ustaz kira-kira gitu ya? Terus ketika ujian itu kemarin anak saya yang SMA itu disuruh membawa abangnya ke dalam asrama. Hari pertama tidak mau saya izinkan Tan karena ragu kan. Boleh. Oke. ya Bu. Mm-mm. Nah, ini hari pertama itu tidak mau saya izinkan untuk anak itu membawa abangnya ke dalam asrama. Rupanya dia bilang, Ma, kawan bawa semuanya bawa. Saya sendiri yang enggak bawa, katanya pas matematika. Jadi saya rasa waktu membawa itu takutnya anaknya buka yang lain-lain, gitu kan, habis belajarnya. Cuman saya kan belum tahu situasinya di situ. Rupanya tidak, Tat. Saya ucapkan terima kasih juga dengan Ustadz pembimbingnya dan pengasuh. Rupanya memang diketatkan betul penggunaannya di waktu di asrama, Tat. Jadi hari yang kedua, Alhamdulillah. ya hari kedua saya mulai, aduh tak cepat tolong ambilkan Abel Adito. Kata bilang kan boleh tak, dia bilang kan. Karena kita kan di luar di sedikit kan negatif semua thinkingnya tak. Takut-takutnya apa gitu kan. Gitu. Cuman yang terkait dengan yang Bapak Rizky tadi ya, Bapak Rizky tadi yang bilang, Iya. itu Mm. saya minta secara pribadi itu keterampilan menulis menggunakan tangan di atas kertas, Tad. Nah, Oh, gimana caranya untuk meluangkan beberapa waktu belajar anak menulis di atas kertas, bukan di atas alat belajarnya gitu kan? Itu aja tak. oke Bu. Supaya Terima kasih Bu. pelatihan tulisan anak atau anak bisa melukis sendiri, imajinasi sendiri di atas kertas kan gitu kan? Oke, baik Bu. Masih ada Bu? Ya, itu aja Tat. Terima kasih. Ya, ini masih di sekolah juga Tat. Masya Allah, Ya. mantap sekali Bu. Cakep, cakep sekali Bu Terima pertanyaannya. kasih Tat. Iya Terima Bu, kasih. keren. Salam untuk anak dia sedikit Tat. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti akan disampaikan sama Aldito ya. Nah, ada nih dekat sini Bu, Insya Allah. Baik, masih ada Bapak Ibu yang boleh juga titip salam ya sama nanya nanti Insya Allah saya siap sampaikan ya. Sholat zuhur nanti kalau ketemu ya. Oke, masih ada waktu kita 10.43, berarti beberapa menit lagi. Oke, kalau tidak ada langsung. Oke, Ustadz Denny atau tim EduTech yang lain silahkan untuk menanggapi. Oke, baik. Sekian jazakallah Ustaz Indra dan orang tua dari Hafiz dan Aldito ya, Masya Allah. Dua ya tuh ya. Kabelnya dua juga tuh berarti itu. Baik, terkait dengan penggunaan Abel saat ujian, ya, bisa nggak dipastikan anak nggak buka situs-situs yang bisa membantu anak untuk menjawab soal-soal ujian. Baik, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda sekalian, terkait dengan pengaturan ujian, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda sekalian, eh, yang sudah kami lakukan sampai dengan saat ini udah tahun ke-3 ya, tahun ke-4. Sejauh ini kita melakukan pemberlakuan setting ya atau aturan pada saat ujian. Kita bisa menyeting Abel anak itu hanya digunakan untuk ujian saja, Bapak dan Ibu sekalian, Ayah dan Bunda. Eh, Misalnya contohnya ujian itu kan hanya membutuhkan misalnya anak belajar. Kalau pada saat belajar kita buka dulu, silakan anak belajar mengakses catatan, mengakses buku, kemudian mengakses presentasi-presentasi dari gurunya yang diberikan untuk bahan belajar. Pada saat jam ujian berlangsung, masuk jam ujian, maka kita akan berlakukan di Abel anak tersebut hanya Safari saja yang dibuka, yang diizinkan. Hanya muncul satu aplikasi Safari saja. Safari itu samalah seperti Google Chrome ya, Bapak dan Ibu sekalian, Ayah dan Bunda. Salah satu aplikasi untuk berselancar di dunia maya. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Safarinya hanya diizinkan satu
apa namanya, satu situs saja, hanya Google Classroom, Google Form saja, Google Formulir saja yang bisa dibuka. Selain daripada itu nggak bisa. Kalau dia mau menambahkan misalnya, kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa sambil coba-coba buka Google Chrome, tambah tab, itu yang muncul ke Google Form itu lagi, nggak bisa dia membuka yang lain untuk berselancar itu misalnya mencari siapakah penemu pensil Abel misalnya gitu kan, dia cari nggak akan bisa dia berselancar ke situ. Dia hanya bisa membuka kalau kalau menambahkan tab, dia hanya diarahkan ke situs yang kita izinkan saja, yaitu Google Form tadi, soal ujian tadi yang ada di Google Form, karena kita pakai Google Form. Nah, itu pengaturan yang kita berlakukan ke gawai anak-anak pada saat jam ujian. Pada saat pelajaran ujian, itu insya Allah nggak bisa anak-anak membuka Cici tadi ya, contohnya tadi ya, Cici atau ChatGPT ya, yang bisa membantu anak-anak untuk menjawab pertanyaan ujian. Insya Allah itu nggak bisa. Selain itu juga kita awasi secara langsung, kita lihat gawainya, kita lihat anak-anak langsung pada saat ujian. Itu lapis keduanya, dan lapis ketiganya kita gunakan satu aplikasi namanya Apple Classroom atau Ruang Kelas. Di sana bisa menampilkan layar Abelnya anak-anak masing-masing. Kita tampilkan layar Abelnya di Abel kita, Abel guru, kemudian kita mirroring ke InFocus. Jadi nampil di depan, anaknya lagi ngapain, tampil layarnya. Nah, kalau terjadi kecurangan, misalnya terjadi kecurangan, misalnya anaknya eh, melihat catatan yang disiapkannya di kertas, maka kita bisa langsung tindak. Atau misalnya dia menyiapkan di Abelnya, kalau di Abelnya insya Allah nggak bisa. Kita udah kunci semua aplikasi dan situs web yang bisa diakses itu hanya yang kita izinkan. Nah, kita sampai ke 3 lapis, Bapak dan Ibu sekalian, anak bunda, yang kita berlakukan. Kita batasi aplikasinya, kemudian kita awasi secara langsung, dan kita awasi secara monitor layarnya. Kita tampilkan. Itu yang kita berlakukan pada saat ujian. Nah, terkait dengan menulis di atas kertas tadi ya, menyambung dari pertanyaan orang tua dari Aldi Gunawan tadi ya. Nah, ini lebih spesifik lagi ini, orang tua dari Hafiz dan Aldi itu mengatakan ini terkait dengan skill menulis di kertas, Ustadz. Nah, bagaimana, bisa nggak ya? Karena eh, apa namanya, agak berbeda ya. Nah, eh, kalau untuk ini di SMP sendiri sempat ada pembicaraan juga di SMP untuk diadakan buku terkait dengan catatan anak. Selain dia mencatat di Abelnya, anak juga diminta untuk mencatat di buku. Nah, ini tercetus karena tadi yang sempat disinggung oleh orang tua dari Hafiz dan Aldi itu tadi, ada di ujian sebelumnya anak dibolehkan membawa Abel ke asrama. Nah, di situ kita memang betul memberikan aturan yang sangat ketat. Sedikit saja kesalahan maka sudah hari berikutnya tidak boleh lagi pakai Abel. Nah, kalau seperti itu terjadi, maka kan anaknya akan rugi kan, nggak bisa belajar. Nah, dia belajarnya hanya di jam-jam jeda antara ujian, kemudian pagi sebelum mulai ujian, pulang sekolah itu kita kasih jadwal untuk belajar. Nah, di luar itu di asrama dia nggak bisa belajar. Mungkin bisa lah belajar sedikit-sedikit dengan teman. Nah, tapi dia nggak bisa belajar secara utuh dengan apa yang dia miliki ya, untuk bahan belajar yang dia miliki. Nah, maka dari itu sempat kemarin tercetus bahwa anak-anak juga diminta untuk mencatat di buku agar memang eh, kalau memang tidak ada gawai, tidak ada Abel sama sekali di asrama, misalnya dia melanggar maka tidak diperbolehkan, masih ada buku catatan yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, ini masih dalam proses apa namanya, proses pengkajian seperti apa ke depan terkait dengan kesiapan anak-anak juga, kesiapan sekolah juga terkait dengan ini. Kalau untuk di SMA dan MA mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan di tim EduTech untuk bantu menjawab ya terkait dengan menulis di kertas tadi ya. Mungkin itu dari Ana saat Indra. Oke, terima kasih Ustaz Beni, cakep sekali. Alhamdulillah, barakallah kepada Bapak Ibu.
Alhamdulillah sekarang sudah pukul 10.50 ya, sesuai dengan jadwal kita Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nanti Bapak Ibu rahimakumullah, ketika masih ada suatu hal yang mengganjal di hatinya, ya, nanti silahkan hubungi kepala unitnya masing-masing. Kalau tidak, walas kita di dalam ruang ini tersebar luas di sudut kanan, kiri, atas, bawah, tengah, belakang, semuanya ada. Nanti silahkan disampaikan dengan yang baik-baik. Karena sesuatu hal yang baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Sudah di penghujung acara kita ini. Tadi kita diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengharapkan ridho, rahmat, karunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan acara kita ini. Langsung saja Bapak Ibu kita dengarkan dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muallim Eshum kepada Ustadz Tafadhal Maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil Qur'an wa ahlil Qur'an minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa min ahlis su' wa min ahlil dhayr. Allahumma rzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasana wa taufiqan lit-ta'ah wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzala sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah semua tim. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam ini Masya Allah hati orang-orang yang Amin. tulus, yang ikhlas untuk buah hatinya tercinta untuk masa depan dan pemimpin umat Indonesia nanti Insya Allah. Baik Bapak Ibu, tidak lengkap rasanya kalau di akhir setiap pertemuan dan momen kalau kita tidak mengabadikan atau mengawetkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang belum on cam kameranya silahkan. Oke. Berikan senyuman yang terbaik. Izin ya Bapak Ibu untuk mengambil gambarnya. Senyum yang terbaik, Masya Allah, pakai senyum HNI. Oke, odol yang sangat keren. Iya, 3, 2, 1. Layar pertama, cheese. Oke, keren sekali. Layar kedua Bapak Ibu. Gaya yang cool boleh. Iya, senyumannya yang menawan. Cakep, mantap, luar biasa. Ini Bu Eva di mobil. Jangan sampai ketinggal Bapak Ibu, mantap. Oke, jangan berlanjak dulu. Jangan berlanjak dulu dari layarnya. Iya, 3, 2, 1, cakep. Iya, satu lagi. Satu lagi. Waduh, balik-balik. Oke, gak apa-apa. Oke. 3, 2, 1. Waduh. Oke, kecek belum dapat nih. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Barakallah. Sudah Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih. Senyumnya cakep semua. Lebar-lebar semua senyumnya. Masya Allah. Nanti insya Allah kami akan sampaikan salamnya kepada anak-anak tercinta jika bersua di masjid nanti. Nah, baik. Sebelum ditutup Bapak Ibu, silahkan jempolnya dulu. Mantap. Di layarnya. Absen Kak Di Indra. layarnya. Oke, alhamdulillah masih bertahan peserta kita. Oke, insya Allah Bapak Ibu jangan takut dan khawatir ya. Nah, kalau perlu di kolom komentar kapan lagi untuk Zoom selanjutnya. Ya, insya Allah kita akan adakan lagi kalau semua permintaan penuh, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, semangat bertugas, semangat untuk melaksanakan aktivitasnya. Jangan lupa. Absen. Oh ya, absen Bapak Ibu jangan lupa. Nanti lah sudah hadir dari pagi tadi sekarang ternyata lupa absen. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, absennya jangan lupa di kolom komentar. Silahkan diisi di obrolan. Oke, nanti kalau belum hadir tapi belum lupa absen, nanti silahkan dikonfirmasi sama walasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah, saya pribadi sebagai MC pada hari ini mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan, ada salah penyebutan atau ngomongnya agak terlalu kuat kali di layar sana ya sampai sakit telinga yang pakai headset. Mohon maaf Bapak Ibu lahir dan batin. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita sehat dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu dekat putra-putri tersayang akan sampai lagi ke tempat kita. Semangat untuk berikan motivasi ketika sudah holiday di rumahnya nanti masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan saya akhiri. Saya Alindra Saputra, Unit SMA ITH Sidiki. Tahun ini 1 Oktober sudah launching Bapak Ibu pendaftaran. Nah, ayo semangat, apalagi orang tua Aldi Gunawan ya sama Budito tadi sekolah. Hari ini Masya Allah. Dan juga yang lain ya tidak bisa sebutkan satu persatu. Masya Allah. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Salam rindu untuk Sabrina ya Ustazah siap. Izin live. Oke. Keluar saat Bu Guru. Semangat. Izin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Rahmat ada berhubung ya? Pak Rahmat ada berhubung. Dia kemarin sebelum ngupload saya bilang saya belum upload Pak, bilang kan RAP-nya belum final Pak, saya bilang. Kapan tuh? Ya paling